Haris memelukku erat sebelum ia kembali ke rumahnya di Malang. Cutinya selama 3 hari, ia habiskan di Jakarta untuk quality time denganku, pacar jarak jauhnya. Han, keretamu udah dateng tuh. Aku mengulang informasi yang baru saja diumumkan lewat penyeranta suara di stasiun Gambir. Han adalah panggilan kesayanganku buat Haris. 2 detik terakhir, pelukan kami makin erat. Setelah aku menghela napas panjang, Haris melepaskanku dari tubuhnya. Ia lalu menatap mataku dalam-dalam. Bye Han, sambil mencupit pipiku yang tembam. Sushinya jangan lupa dihabisin ya. Terus kabarin kalau udah sampai rumah. Aku memegang tangannya untuk yang terakhir hari ini. Hari-hari berikutnya, aku dan Haris hanya bisa menelepon atau video call, atau Zoom, atau apalah, agar tetap terhubung dengannya setiap hari. Haris berjalan menjauh dariku. Perlahan, punggungnya yang amat kupuja itu hilang. Sementara aku masih berdiri termangu di depan mesin penukaran tiket. Aku sadar bahwa di hari-hari setelah ini, aku akan merindukan Haris sebulan ke depan. Dan aku baru bisa bertemu dengannya lagi bulan berikutnya. Selama Haris di Jakarta, kami menghabiskan hari-hari untuk menelusuri beberapa kedai bakmi di bilangan Jakarta Pusat. Aku dan Haris sama-sama suka bakmi. Lalu kami melihat pameran di Galeri Nasional, menyusuri perpustakaan alternatif di Jakarta. Dan itu sangat menyenangkan bagiku. Menemukan orang seperti Haris di dating app adalah sebuah kelangkaan. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Haris adalah laki-laki impian yang pernah kutuliskan dalam buku diari setahun lalu. Ia berkacamata dan suka sekali memakai kemeja yang lengannya digulung. Haris lebih tinggi 20 cm dari tinggi badanku yang hanya 160 cm. Potongan rambutnya cepak, mirip Duda Harlino. Selain itu, Haris juga pandai bermain gitar. Katanya, dulu ia punya band saat SMA dan sering tampil di pensi-pensi sekolah. Kadang, aku merasa sedang bermimpi, karena kini sosok yang kuciptakan di atas kertas hadir di dunia nyata. Usia pacaranku dengan Haris memang baru sebulan lebih. Tapi entah kenapa rasanya seperti bertahun-tahun menjalin hubungan. Han, aku bentar lagi sampai rumah nih. Kamu tidur duluan aja, gak usah nungguin aku. Haris mengabariku lewat WhatsApp ketika jam menunjukkan pukul 11 malam. Tepat saat aku selesai mencuci muka, menyikat gigi, juga memakai kaos kaki. Sebuah rutinitas yang kulakukan sebelum tidur setiap hari. Oke Han, aku tidur ya. Night. Keesokan harinya. Hai Jo, aku udah di Jakarta nih. Let me know ya kalau mau ke tempatku buat ambil jaket kamu. Sebuah notifikasi pesan masuk tengah malam kemarin. Ketika ku baca pengirimnya, aku langsung buru-buru membalas. Hai Van, akhirnya jaket aku gak bisa digojekin aja nih. Terus gimana kerjaan kamu di Makassar? Good. Semalam udah tidur ya pasti. Sekalian ketemu aja dong please. Catch up bentar gitu. Kamu gak mau jengukin aku aja? Iya, kan aku tidurnya cepet. Aduh, gimana ya? Mungkin bentar sih bisa ke sana. I know right? Pas banget. Aku hari ini masih cuti. Kayaknya kecapean dan agak pilek. After office? Oh gitu. Aku baru bisa jam 6-an kayaknya. Gimana? Better sebelum itu sih Jo. Jam 5 sampai tempatku gimana? Jam 6-an ada MyGF mau dateng. Oke, aku usahain sebelum jam 6 udah sampai ya. See you. Ivan adalah salah satu matchku dari dating app. Kami berdua bertemu lebih dulu jauh sebelum aku bertemu Haris. Tepatnya 5 bulan yang lalu. Kami bertemu kali pertama di sebuah coffee shop di TB Simatupang. Dulu kami memang sepakat untuk menjalin casual relationship. Saat bertemu aku, Ivan belum mau pacaran katanya. Tapi nyatanya sekarang dia malah punya pacar. Ya, Ivan dan aku hanya bertemu saat kami butuh melampiaskan hasrat masing-masing sih, dulu. Hari-hari kami digerus kesibukan pekerjaan kantor. Hingga akhirnya
Di pertemuan kami yang ketiga, Ivan terpaksa mengantarku pulang lebih awal. Kencan kami hanya sekitar 2 jam karena ia ditelepon oleh bosnya tiba-tiba. Katanya ada klien dari luar negeri datang ke Jakarta. Jadi Ivan diminta menemani bosnya. Sorry ya, kemarin malam jadi kepotong kencannya. Bos aku ngeselin emang. Dan sekarang, aku menuju apartemen Ivan di TB Simatupang. Baik aku maupun Ivan sama-sama udah punya pacar. Bedanya kami gak saling cerita aja karena emang bukan teman. Begitu aku sampai, aku akan mengambil jaket. Lalu lekas pulang. Toh pacarnya akan datang sejam lagi. Setelah sampai di lantai 5, aku lalu mengetuk kamar Ivan. Hai. Ivan membuka pintu. Ia memelukku lalu mencium pipiku. Entah disengaja atau enggak, Ivan setengah telanjang saat itu, alias cuma pakai celana pendek. Mataku langsung tertuju pada dadanya yang bidang dan membuat niat pertamaku agak buyar. Hai Van, kamu pilek? Aku menyapanya sambil berjalan masuk. Jaketku mana? Tanyaku sambil mendekat ke lemari pakaiannya. Di lemari sebelah kiri. Udah aku cuciin tuh sama aku kasih parfum. Thanks. Aku lalu duduk di ujung kasur, dekat lemari. Tak lama, aku melipat jaket, kemudian memasukkannya ke tas. Kok duduknya di situ sih? Sinilah. Ivan merebahkan tubuhnya di sisi kanan kasur. Kemudian, ia memintaku mendekat ke sisi kirinya. Aku langsung balik aja ya, Van. Cepet amat sih, sini dulu kali. Belum juga ngobrol kan kita. Aku juga pengen tahu kabar kamu loh. Melihat wajah Ivan yang memelas dan setengah pilek, aku pun luluh. Dan kini, aku ikut merebahkan tubuh di kasurnya. Gimana kabar kamu? Ivan memulai percakapan. I am good. Aku habis dapet klien dari Malaysia. Mereka minta aku ngehandle beberapa buku yang mau terbit. Kebetulan mereka kerjasama dengan penerbit Indo gitu deh. Terus aku yang dikasih tanggung jawab. Kamu gimana 2 bulan di Makassar? Panas gak sih di sana? Great. Ivan memiringkan kepalanya lalu mengusap-usap puncak kepalaku. Makassar panas sih. Kayaknya lebih panas dari Jakarta deh. Tapi aku seneng. Timnya oke, kompak. Ya so far gak ada kejadian aneh-aneh lah. Jadi kerjaan aku aman. Di sana malah bisa lebih santai. Bisa banyak narik napas lega aja rasanya. Tapi lumayan kan bisa buat kabur bentar dari Jakarta. Sure, kamu tahu sendiri kan bos aku kayak gimana. Weekend aja aku masih sering di calling nemenin dia. Kapan aku liburnya? Ia menggerutu sambil menggonta-ganti channel di TV kabel. Jangan-jangan kamu pura-pura nih sakitnya. Aku menyenggol lengannya. Gak lah, kalau ini beneran. Tuh. Ivan memegangi hidungnya yang kadang-kadang mampet. Kini, hidungnya jadi agak memerah. Wajahnya malah terlihat gemas. Warna kulit Ivan memang agak kuning langsat. Kulitnya bersih bila dibandingkan dengan lelaki-lelaki lain yang pernah aku temui. Dan karena itulah yang membuatku tertarik dengannya. Iya, percaya kok. Head Markom bebas bisa ngapain aja. Tawaku setengah tertahan. Kami berdua tenggelam dalam percakapan ringan sore itu. Aroma kamarnya membuatku betah berlama-lama di sana. Ada rasa nyaman yang kemudian mendekap tubuhku. Andai saja Ivan mau jadi pacarku dulu. Ucapku dalam hati. Kok gak bilang-bilang kalau udah punya pacar? Aku memiringkan badan ke arah Ivan dan berusaha mengawali pertanyaan ini karena aku penasaran. Ya, terjadi begitu aja. Anak kantor kok. Lagian kamu juga sibuk sama kerjaan kan? Aku gak enak kalau ganggu kamu. Kamu juga udah punya pacar kan? Ia balik bertanya sambil menatap wajahku. Iya udah. Sebulanan sih baru jadian. Oh gitu. Dari dating app juga? Iyalah, dari mana lagi? Dia tahu gak kamu kesini? Enggak kok. Kan dia di Malang. LDR gitu deh kita. Wow. Apanya yang wow, Van?
Ya, I mean good. Tawanya terdengar nakal. Nggak jelas banget kamu. Aku melirik Ivan sekilas. Ivan tiba-tiba memegang tanganku, lalu menggenggamnya. Tangannya yang besar mampu menampung secuil kepalan tanganku yang jauh lebih mungil ini. Still down for the sex? Ivan bertanya hati-hati sekali. Kemudian, ia memandangku beberapa detik. Hah? Aku pura-pura bego karena nggak punya jawaban saat itu. Iya, let's do it for the last time. How? Ia mengulang pertanyaannya. Tangannya kini telah mendarat di pinggangku. Tapi kan kita udah punya pacar, Van. Jawabku singkat. Tapi pacar aku di kantor. Dan pacar kamu di Malang. So, aku menggigit bibir bawah sambil terus mencerna kalimat terakhir Ivan. Entah kenapa, wajah Ivan jadi 1000 kali lebih memesona dibanding sebelumnya. Meski ia lagi kurang sehat, nyatanya ia tetap wangi. Aroma woody yang cukup kuat masih menempel pada tubuhnya yang setengah telanjang ini. Oh Tuhan, aku harus apa? Beberapa detik kemudian, bibir Ivan mendarat di bibirku. Tepat setelah aku menaik turunkan alis, sebuah pertanda dariku untuk mengiyakan ajakannya tadi. Dadaku berdebar luar biasa dan aku belum mampu mengendalikannya. Kupejamkan kedua mataku, lalu menelan ludah. Ivan melumat pelan-pelan bibir atasku, lalu bergantian mengecup bibir bawah. Begitulah cara Ivan menjaga ritme ciuman panas di sore yang sejuk ini. Tubuh kami kini tanpa jarak sedikit pun. Ivan masih mencium bibirku dan jari-jari tangannya gesit membelai rambutku. Aku melingkarkan kedua lenganku ke belakang lehernya sambil sesekali menyugar rambutnya. Sekarang, aku dikendalikan oleh Ivan karena tubuhnya menindih tubuhku. Tubuh Ivan terasa berat, tapi menyenangkan. Walaupun dalam kehidupan nyata aku sering mengaku alpha female, sesungguhnya aku juga ingin didominasi oleh lelaki sesekali. Apalagi di saat-saat yang tepat seperti sekarang ini. Ivan kemudian menciumi kedua telingaku secara bergantian. Sementara aku masih setengah terpejam. Entah apa yang ada di pikiranku sekarang. Menghabiskan waktu bersama Ivan untuk terakhir kalinya. Dan aku ingin menikmatinya sekali ini saja. Atau aku memang gak berperasaan karena Haris sama sekali bukan penghalang dalam pikiranku kini. Belum sampai memunculkan Haris dalam pikiran, Ivan keburu menjamah bagian tubuhku yang lain. Di bagian dada, perut, lalu menuju area paling intim dan rahasia yang aku punya. Ia masih ingat betul mana saja titik sensitif yang membuatku lemah di hadapannya. Setelah beberapa menit, aku sengaja mempercepat ritme permainan kami berdua. Ingatan soal Haris seketika muncul bertubi-tubi dalam kepala, membuatku terpaksa mengambil alih kendali dari Ivan. Aku lantas melihat wajah Ivan yang dulu, juga ekspresi yang membuatku makin bergairah. Dalam detik-detik yang kami tunggu, puncak kenikmatan itu akhirnya luruh juga. Aku menjatuhkan diriku ke dadanya sambil memejamkan mata. Ivan lalu mengelus rambutku sambil memelukku. Tubuh kami berdua basah oleh keringat walaupun pendingin di kamarnya tertera 20 derajat Celcius. Yuk. Ivan mengajakku ke kamar mandi setelah mencium keningku. Dan sekarang, jam menunjukkan pukul 6 kurang 15 menit. Artinya, aku harus bergegas pergi sebelum pacar Ivan mengamuk di kamar. Ya udah, kalau gitu aku ke bawah ya. Bye. Aku mengambil tas ransel, lalu buru-buru memakai sepatu. Kiss please. Ivan kemudian mencium pipiku sambil membukakan pintu apartemennya. Bye. Thank you ya. Kamu take care. Aku lantas masuk ke taksi, lalu menghela napas panjang. Kupejamkan mata lagi, tapi kali ini dadaku sesak dipenuhi rasa bersalah. Aku bersandar pada kursi, kemudian melipat kedua tanganku ke dada. Mataku memang masih terpejam, tapi ada wajah Haris di sana.
Wajah yang selama ini sabar menghadapi hubungan jarak jauh antara aku dengannya. Wajah yang beberapa hari lalu seperti gak tega meninggalkan aku di stasiun Gambir. Wajah yang selalu bersemangat ketika menerima panggilan videoku tengah malam. Aku menghela napas lagi. Menelan ludah sekali lagi. Dan rasa penyesalanku kini gak ada artinya. Aku tahu aku salah. Setelah sampai di rumah, aku mandi dan membersihkan tubuh. Entah kenapa, mandiku kali ini jauh lebih lama dibanding biasanya. Kupikir meluruhkan rasa bersalah memang butuh waktu lama. Aku belum tahu akan mengatakan ini pada Haris atau enggak. Yang pasti, aku harus bisa mengendalikan diri. Seolah enggak terjadi apa-apa hari ini. Apalagi 2 jam dari sekarang adalah jadwalku video call dengan Haris. I will be fine. Van, aku bakal hapus nomor kamu. Bye. Aku mengirim pesan terakhirku ke Ivan, lalu menghapus nomornya dari handphone. Tak lama, handphoneku berdering karena ada panggilan video call dari Haris. Han? Ya? Kamu udah makan? Belum. Ini aku habis pesen McD sih biar cepet. Kamu? Tumben makan fast food. Aku udah tadi makan sop iga di kantor. Ya lagi pengen aja. Pengen ayam sama es krim. Kamu lagi PMS? Enggak, emang lagi pengen aja Han. Oh oke. Kamu baru bisa makan fast food sebulan lagi ya berarti setelah kamu balik dari Malang. Iya. Iya, aku tadi udah lihat-lihat tanggal dan harga tiket loh. Oh gitu, terus gimana Han? Kayaknya aku mau naik kereta aja deh, seminggu sebelum Natal. Soalnya pesawat mahal banget sekarang. Ya udah, beli aja dulu. Cuti kamu udah di-approve belum? Harusnya sih bisa ya, kan kamu udah setahun lebih di kantor. Iya sih, tadi aku juga udah nanya HRD kok, tapi belum ada kabar. Ya udah kalau gitu, kabari aku aja ya nanti. Aku udah mulai ngantuk nih. Bye Han. 2 jam telah berlalu, tapi rasa bersalahku makin memuncak. Dan setelah aku pikir berulang kali, aku memutuskan untuk gak memberitahu soal ini pada Haris. Yang kulakukan adalah selingkuh badan. Tapi aku yakin kalau hatiku masih buat Haris kok. Aku yakin dengan apa yang aku rasakan kali ini. Dan di titik inilah aku menyadari bahwa aku sesayang itu pada Haris. Aku janji, aku akan memupuk karma baik untuk bekal hidupku ke depan. Dan hal-hal semacam ini gak akan aku lakukan lagi bagaimanapun bentuknya. Begitulah casual relationship. Kadang sederhana, kadang juga rumit.